Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya. Nah, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Walau di rumah saja, kesehatan diri dan kebersihan lingkungan juga tetap harus dijaga loh. Nah, kali ini Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal macam-macam alat transportasi. Macam-macam alat transportasi itu ada transportasi darat, laut, dan udara. Yuk kita pelajari satu persatu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tahukah teman-teman, transportasi darat ternyata dibagi menjadi transportasi darat tradisional dan modern. Lalu apa beda keduanya ya? Yuk kita cari tahu lebih banyak. Macam-macam transportasi darat dan fungsinya. Ada berbagai alat transportasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari transportasi laut, udara, dan darat yang memiliki fungsinya masing-masing. Transportasi atau angkutan membantu manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kali ini, Bobo akan membahas tentang transportasi darat. Yuk kita cari tahu tentang transportasi darat beserta fungsinya. Teknologi transportasi dimulai dengan tenaga manusia, lalu hewan, tenaga alam, hingga mesin. Macam-macam transportasi darat dan fungsinya. Transportasi darat tradisional. Transportasi darat tradisional merupakan transportasi yang tidak menggunakan bantuan tenaga manusia atau alam seperti berikut ini. Delman berfungsi untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan tenaga hewan kuda. Becak berfungsi sebagai alat transportasi yang membawa 1 sampai 2 orang penumpang atau barang ke tempat lain menggunakan tenaga manusia. Tapi sekarang sudah banyak becak yang menggunakan tenaga motor. Sepeda sebelumnya digunakan untuk menempuh perjalanan jauh atau dekat. Tapi sekarang banyak yang menggunakan untuk olahraga. Transportasi darat modern. Transportasi darat modern merupakan transportasi yang menggunakan bantuan mesin seperti berikut ini. Mobil, sama seperti jenis transportasi lainnya, mobil juga berfungsi untuk mengantarkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobil menggunakan bahan bakar fosil, biodiesel, atau listrik. Motor sama seperti mobil, motor juga berfungsi untuk mengantar barang atau orang berpindah. Sekarang banyak motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum seperti ojek online. Bus merupakan angkutan umum untuk membantu perjalanan banyak orang berpindah tempat. Kereta api, sama seperti bus, kereta api juga bisa untuk mengantarkan banyak orang berpindah tempat. Namun, kereta api menggunakan jalur khusus dan biasanya menempuh jarak yang jauh. Selain itu, transportasi ini menggunakan tenaga listrik, diesel, hingga magnet. Truk biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang banyak dan berat seperti pasir, bahan makanan, dan masih banyak lagi. Itu dia macam-macam alat transportasi beserta fungsinya. Sama seperti transportasi darat, transportasi laut juga terbagi menjadi transportasi laut tradisional dan modern. Namun, tahukah teman-teman kalau ternyata transportasi laut, khususnya kapal kayu sederhana, sudah digunakan orang ribuan tahun lalu loh untuk menjelajah dan juga untuk berlayar. Macam-macam alat transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan transportasi pertama yang digunakan manusia untuk bepergian dengan jarak yang jauh. Alat transportasi laut terbagi menjadi 2, yaitu alat transportasi laut tradisional dan ada alat transportasi laut modern. Perkembangan alat transportasi laut.
Ribuan tahun lalu, manusia menggunakan sebuah kapal kayu sederhana untuk berlayar dan menjelajah. Kemudian manusia juga mulai menggunakan perahu untuk mencari ikan di pantai. Setelah itu, perahu yang awalnya didayung berkembang menjadi perahu layar dan kapal layar. Penjelajah pada zaman dahulu menggunakan kapal layar untuk bepergian dari satu benua ke benua lainnya. Pada abad ke-18, alat transportasi laut mulai berkembang menjadi kapal uap dan kapal mesin diesel. Secara perlahan, mulai banyak orang bepergian menggunakan kapal ke tempat dengan jarak yang jauh. Dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi, peneliti mulai menciptakan kapal selam. Ada beberapa keuntungan dengan adanya alat transportasi laut loh. Pertama, alat transportasi laut bisa mengantar orang bepergian jauh menyeberangi lautan. Semua orang jadi bisa bepergian dari satu pulau ke pulau lainnya. Kedua, alat transportasi laut bisa menampung lebih banyak barang dan penumpang kalau dibandingkan dengan transportasi darat dan udara. Ketiga, transportasi laut lebih bebas hambatan jika dibandingkan dengan transportasi darat. Macam-macam transportasi laut. Transportasi laut tradisional, perahu. Di beberapa tempat, masyarakat masih menggunakan perahu untuk mencari ikan. Perahu juga digunakan sebagai alat transportasi wisata atau kegiatan kebudayaan. Di Indonesia, perahu tradisional banyak macamnya, salah satunya perahu jong. Namun, sekarang banyak perahu yang menggunakan mesin. Kapal layar. Kapal merupakan alat transportasi yang ukurannya lebih besar dari perahu dan menggunakan lebih dari 2 layar. Dahulu, masyarakat menggunakan kapal layar untuk berlayar, mencari tempat tinggal baru, atau melakukan kunjungan dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Di Indonesia, masyarakat masih menggunakan kapal layar finisi dan beberapa kapal layar lainnya untuk kegiatan wisata. Transportasi laut modern. Kapal feri. Fungsi kapal feri adalah membawa penumpang untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Namun, ada juga kapal feri yang membawa angkutan barang. Kapal pesiar. Kapal pesiar berfungsi untuk membawa penumpang untuk kegiatan wisata. Biasanya, kapal pesiar banyak fasilitas hiburan, dan kapal akan berhenti di beberapa tempat tujuan sesuai rute perjalanannya. Kapal kargo. Kapal kargo merupakan kapal yang digunakan untuk membawa barang dengan banyak kontainer di dalamnya. Kapal ro-ro. Kapal ro-ro atau roll-on roll-off biasanya digunakan untuk membawa kargo kendaraan seperti mobil, truk, dan lain sebagainya. Kapal tongkang. Kapal tongkang memiliki bentuk datar dan digunakan untuk mengangkut banyak barang. Kapal tongkang juga biasanya digunakan di kanal atau sungai. Kapal tanker. Kapal tanker merupakan kapal yang berfungsi untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar, seperti minyak, cairan kimia, atau gas alam cair. Kapal selam. Kapal selam dirancang untuk bisa digunakan di bawah air dan biasanya untuk keperluan militer atau penelitian bawah laut. Itulah bermacam-macam alat transportasi laut yang selalu mengalami perkembangan zaman. Apakah teman-teman pernah naik pesawat terbang? Nah, biasanya ketika kita naik pesawat terbang, itu akan disebutkan jenis pesawat yang akan kita tumpangi, yaitu pesawat Airbus atau pesawat Boeing. Tapi, apakah teman-teman tahu bedanya pesawat Airbus dan Boeing? Kalau gitu, yuk langsung saja kita cari tahu perbedaan dari keduanya. Halo sahabat Mombi, apakah kamu tahu apa nama benda ini? Benar, ini adalah pesawat terbang. Pesawat terbang juga bisa disebut sebagai pesawat udara atau kapal terbang. Yuk kita cari tahu fakta-fakta seru tentang pesawat terbang. Pesawat terbang merupakan salah satu alat transportasi seperti mobil, motor, dan kereta. Namun, pesawat terbang ini berjalan di udara atau terbang. Pesawat terbang memiliki 2 sayap.
satu di bagian kiri dan satu lagi di bagian kanan. Kedua sayap ini berfungsi untuk mengangkat pesawat agar bisa terbang dengan stabil di udara. Sama seperti kendaraan lainnya, pesawat juga memiliki roda loh. Saat terbang, roda pesawat akan dimasukkan dan tidak terlihat. Namun, saat lepas landas dan akan mendarat, roda akan dikeluarkan sehingga pesawat bisa berjalan di atas tanah. Kalau ingin naik pesawat terbang, kita harus pergi ke bandar udara atau disingkat bandara. Bandara merupakan tempat pesawat terbang, lepas landas, dan mendarat. Di bandara, kita bisa bertemu dengan pilot dan pramugari. Pilot adalah petugas yang mengendarai pesawat terbang, sedangkan pramugari adalah petugas yang melayani penumpang di dalam kabin pesawat. Apakah sahabat Mombi ada yang bercita-cita menjadi pilot atau pramugari? Terus semangat untuk meraih cita-citamu ya! Itulah beberapa fakta seru tentang pesawat terbang. Sampai jumpa di video pengetahuan Mombi selanjutnya ya! Dah! Wah, menarik sekali ya mempelajari macam-macam alat transportasi yang ada. Apakah teman-teman punya pertanyaan lain? Kalau iya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, kalau gitu jangan lupa untuk selalu membaca majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Jika teman-teman ingin berlangganan, bisa langsung kunjungi gridstore.id. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo, karena akan ada video menarik setiap harinya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video pengetahuan fakta menarik berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!